Alleluia, Alleluia, Alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Acum și de-a-pururum, și El domnește acum și de-a-pururum, și El domnește de-a-pururum, Dumnezeu Domnește de-a-pururum, Aleluia, Aleluia. e domnator, Domnește de-a-pururum, Aleluia, Aleluia. Domnește de-a-pururum, Aleluia, Aleluia. e domnator, Domnește de-a-pururum, Aleluia, Aleluia. Dumnezeu Domnește de-a-pururum, Aleluia, Aleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita telah menggunakan liturgi bentuk 2 dalam ibadah minggu, Trinitas, yaitu untuk menyaksikan Allah yang Esa. Hari untuk menyahayati ketritunggal Allah, penekanan penghayatan Allah dan kekudusan keesaannya dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan dan pimpinannya. Warga jemaat silakan berdiri. Puji
Mari kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Warga jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang kami panggil dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah. Baharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dari hari ke hari dapat memperlakukan pilihan yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Allah yang kami panggil dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang berdiam dalam kemuliaan surgawi. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyediakan hidup kami. Berarti kami bersyukur karena berkat yang kami terima. Kami bersyukur karena kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang kami terima dikala kami harus menghadapi masalah dalam kehidupan. Dan untuk itu kami harus mengambil keputusan dan pilihan. Dan biarlah Engkau mengambil kami untuk membuat keputusan dan pilihan. Bahkan tindakan kami pun masing-masing sering mempengaruhi pandangan orang lain. Kami bersyukur karena Engkau memberi kasih karunia kepada kami yang boleh berkumpul di gedung gereja ini pada saat ini. Kami boleh menjadi tempat kami untuk bersekutu dalam doa dan pujian. Di sini kami boleh menikmati persaudaraan dalam damai-Mu. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu melebihi daripada yang lain yang pernah ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu kami minta dengan permohonan, sembuhkanlah mereka dari penyakit campar COVID-19 dan hilangkanlah dari muka bumi Indonesia ini. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dalam kesulitan. Engkau akan merancang untuk kebaikan. Tuhan yang baik, hamba-Mu hanya menanam dan menyiram, tetapi Roh Kudus yang memberi pertumbuhan dari setiap firman yang ada di hati. Supaya tumbuh subur, kami akan tetap tegar, akan tetap percaya, dan terus berdoa. Tuhan yang memegang kendali dari seluruh kehidupan ini. Semoga badai COVID ini cepat berlalu. Bila pada saatnya nanti kami akan membaca firman-Mu dalam Alkitab, biarlah Roh Kudus membimbing kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pembacaan Alkitab pada kita pada hari ini diambil dari dasar Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari 2 Samuel 18 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33 yang begini bunyinya. Dengan perikop kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Ayat yang ke-31. Maka datanglah orang Etiopia itu, kata orang Etiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi kepadamu pada hari ini dengan melepaskan Tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang Tuanku. Tetapi pertanyaan Raja kepada orang Etiopia itu, selamatlah Absalom, orang muda itu. Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh Tuanku Raja. Dan semua orang yang bangkit menentang Tuanku untuk membuat jahat. Maka terkejutlah Raja dengan sedih. Ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya, ambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati, menggantikan engkau, Absalom, anakku. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat yang ke-28. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 14. Demikian bunyinya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan nas almanak gereja pada hari ini, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu masih sungguh kami rasakan bersama-sama sampai pada saat ini. Segala sukacita dan juga mungkin duka cita yang melanda kehidupan kami dan sebagian dari sidang jemaat-Mu di mana-mana tempat. Namun kami percaya Engkaulah Allah kami yang tetap senantiasa memberikan pertolongan dan pengasihan-Mu, yang tidak kurang panjang untuk selalu menolong, menghibur, menguatkan kami sekalian. Dan pada saat ini kami bersama-sama merendahkan diri, membuka mata hati, telinga, pikiran, perasaan, dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau sajalah yang dapat memampukan kami semua untuk bertahan dalam berbagai macam tantangan persoalan hidup ini. Dan melewati kebenaran firman-Mu ini, biarlah meneguhkan kami sekalian. Hamba-Mu walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan ini, mampukan untuk berbicara bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan demikian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, apa kabar? Ya, kiranya keadaan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita, walaupun kita tahu bahwa di sana sini ya maut mengintai kita sekalian. Ya, barangkali wabah COVID-19 ini tetap terus berlanjut. Karena itu kita memohon supaya kita semua tetap memakai protokol kesehatan yang telah dianjurkan bagi kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga kami mengucapkan selamat kepada pengurus Majelis Sinode yang baru yang telah dilantik berdasarkan
keputusan Sinode Umum yang ke-24 bulan yang lalu di Kula Kurun yang dilaksanakan secara virtual. Kiranya abdi yang telah dilakukan pengurus lama sungguh menjadi satu berkat bagi kita semua, dan pengurus yang baru juga tetap bersemangat dalam pelayanannya, dan kita semua mendukung seluruh kegiatan proses pelayanan yang dilakukan baik itu tingkat sinode, resort maupun jemaat. Dan kiranya Tuhan memakai kita semua, terutama pengurus yang baru, dalam menjalankan aktivitas pelayanannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat nas kita pada hari ini. Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Pertama-tama kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini merasa keberatan karena pernyataan Tuhan Yesus ini yang mengatakan bahwa ia berasal dari sorga. Sementara mereka mengenal dari mana datangnya Tuhan Yesus ini. Ia dibesarkan di mana dan siapa bapak atau ibunya atau keluarganya. Mereka tahu persis. Namun ia mengatakan bahwa ia berasal dari sorga. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Nah, namun di sana kita melihat bahwa Yesus menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak berasal dari dunia. Karena Yesus diutus dan datang dari Allah. Mari kita perhatikan dalam ayat 44, 50, 51, 57 sampai 58. Nah, di sana ia juga menyapa bahwa Allah itu adalah Bapaknya sendiri. Nah, sulit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dipikirkan atau dicerna oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini untuk menerima Yesus dari surga atau untuk menerima sebagai satu fakta atau kenyataan dalam kehidupan mereka bersama-sama bahwa Yesus dari surga sementara mereka mengenal orang tuanya. Nah, kemudian apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka juga keberatan terhadap pernyataan Tuhan Yesus ini bahwa kematiannya itu akan membawakan efek kepada dunia ini. Ayat 52 di sana. Nah, kelihatan bahwa mereka memang memahami apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebagai satu pernyataan yang kanibalisme gitu. Tapi bukan ini yang dimaksudkan keberatan mereka. Tetapi pemimpin agama Yahudi ini lebih keberatan bahwa dampak dari kematian Tuhan Yesus ini bagi seluruh dunia sebagai satu fakta atau kenyataan. Nah, sulit bagi mereka membayangkan bagaimana kematian Tuhan Yesus itu yang mereka kenal berakibat bagi seluruh kehidupan dunia. Karena tidak mungkin bagi mereka pemahaman mereka terhadap kematian Tuhan Yesus ini sebagai pembawa keselamatan. Nah ini, karena apa yang mereka terima, apa yang mereka pahami bahwa keselamatan itu merupakan satu upaya dari kehidupan beramal atau berbuat yang baik untuk melaksanakan hukum Taurat. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ayat ini tindakan untuk menerima kematian Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara metafora yang dikatakan makan dan minum dari tubuh atau darah Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan satu ungkapan. Nah, karena ini menggambarkan satu hubungan persekutuan yang sangat erat sekali. Atau hubungan yang sangat intim, sangat dekat sekali. Nah, untuk menerima satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari cerita pernyataan Tuhan Yesus maupun apa yang telah disampaikan oleh para pemimpin agama Yahudi ini, mari kita bersama-sama merenungkannya bagi kita sekalian. Yang pertama, bahwa ini merupakan satu contoh bagi kita semua bahwa kaum pemimpin agama Yahudi ini merupakan satu
kaum yang dibutakan oleh kepentingan mereka, dibutakan oleh kebijakan-kebijakan mereka terhadap kehidupan sosial, moral, atau etika beragama ataupun bermasyarakat pada masanya. Karena Tuhan Yesus lebih populer pada zamannya atau lebih mengetahui keadaan situasi kehidupan bermasyarakat pada waktu itu, bahkan oleh kalangan-kalangan yang terbawah sekalipun yang menyayangi ataupun mendengar dan memiliki cita-cita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu figur yang membawakan satu perubahan yang radikal dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Namun para pemimpin ini sangat tidak setuju karena kehidupan mereka akan sedikit demi sedikit bergeser, kehilangan pamor atau popularitasnya. Bahkan ajaran mereka lambat laun tidak akan didengar lagi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan bahwa dalam kehidupan ini tidak selamanya kehidupan kita harus menyandarkan kepada satu pengertian-pengertian kita sendiri. Mari kita bisa belajar terhadap orang lain yang membawakan suatu kebenaran. Dan sesungguhnya kebenaran itu bisa berada di tengah-tengah kehidupan orang lain. Bahkan siapa tahu orang tersebut adalah orang yang mungkin saja bisa kita benci. Nah, kemudian yang kedua, belajar dari para pemimpin ini. Mereka dibutakan oleh kepentingan mereka dan tidak mampu membaca isi kitab suci tentang nubuatan dalam perjanjian lama, tentang kehadiran Mesias, Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus yang sudah hadir, yang sudah datang dalam kehidupan mereka, namun mereka tidak mampu melihatnya, tidak mampu memahami akan kehadiran Yesus Kristus. Sekalipun kehadiran Yesus Kristus sebagai seorang hamba yang menderita, sebagai seorang hamba yang akan mati sebagai penebus dosa. Nah, ini yang mereka tidak mampu pahami. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan saya, yang telah diundang oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi satu bagian dari karya keselamatan Allah. Karena tidak mungkin kita mengenal Bapa jika kita tidak mengenal Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan oleh nas ini. Kita akan melihat kemuliaan Bapa hanya mampu melihat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah pernyataan Allah di dalam dirinya sebagai anak manusia yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa. Dan ialah yang mampu untuk mempertemukan kita dengan Allah. Dan ialah yang mampu untuk menyelamatkan kita masuk ke dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Karena dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang telah menerima Yesus Kristus ini, seperti apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sana, adalah orang yang telah makan dagingku dan minum darahku. Artinya suatu kehidupan yang baru, satu kehidupan satu di dalam tubuh Kristus, satu dalam perilaku, satu dalam etika, satu dalam moralitas, sama seperti apa yang dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kehidupan Kristus adalah menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, sebagaimana Tuhan Yesus telah menyatakan kebenaran dengan penuh semangat, jujur, dan bertanggung jawab dengan apa yang Ia katakan, kebenaran yang Ia sampaikan itu, maka menjadikan semangat bagi kita sekalian untuk tetap terus menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, walaupun seketika pahit atau penuh dengan risiko dalam menjalani kehidupan ini, namun yakinlah ataupun percayalah bahwa Tuhan akan memperhitungkan kita sebagai orang-orang yang membawa kabar baik, kabar kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itu tidak menjadi sia-sia karena Tuhan menginginkan kehadiran kita semua untuk membawa kabar baik, kabar kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang sesungguhnya ada bersama-sama dengan Kristus di dalam Roh Kudus yang senantiasa hadir dan berkarya dalam
kehidupan kita. Maka oleh dengan itu, mari hidup kita senantiasa benar di depan Tuhan dan mempergunakan waktu-waktu kita ini untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena firman-Mu telah mengingatkan kami sekalian bahwa kami merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menjadikan hubungan yang baru bagi kami sekalian. Suatu hubungan yang sangat erat, sangat dekat sekali. Karena kami telah dipanggil, telah dianugerahkan, telah dikaruniakan untuk menjadi milik-Mu. Kami percaya bahwa kami juga dipanggil dan diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi kabar sukacita bagi setiap orang dimanapun berada. Karena itu biarlah kehidupan kami ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan tidak menjadi sia-sia. Jauhkan kami dari segala macam hal-hal yang merintangi perjalanan kehidupan ini. Walaupun dengan demikian kami percaya bahwa kehidupan kami tetap akan terus dipimpin disertai oleh Tuhan manakala kami merasakan sulitnya perjalanan kehidupan untuk membawakan kabar baik, kabar kebenaran tersebut. Kami mohon ya Tuhan, jangan tinggalkan kami sekalian. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memberikan semangat juang yang kokoh agar kehidupan kami ini sungguh berarti bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini yang harus menjalankan aktivitas dengan tatanan kehidupan yang baru. Oleh karena pandemi COVID-19 ini yang melakukan banyak hal, kegiatan serba terbatas. Namun dengan demikian kami percaya Tuhan pun ingin bekerja sama dengan kami semua. Kami bekerja sama dengan orang lain. Kami dapat menghargai orang lain untuk hidup lebih lama di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami juga bukan sebagai pelaku penular COVID-19. Tetapi kami diberikan kesempatan untuk memutus mata rantai supaya badai ini juga lebih cepat berlalu oleh karena kearifan, kebijaksanaan yang telah kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya kasih pertolongan Tuhan juga memberkati seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para medis, oleh siapapun, para sukarelawan dan kami semua warga jemaat turut ambil bagian dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga dengan demikian pula kami dapat menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, baik itu oleh karena sakit penyakit yang mereka derita secara umum dan secara khusus untuk COVID-19 ini. Banyak korban jiwa yang berjatuhan. Banyak saudara-saudara kami yang berduka cita pada saat ini. Banyak saudara-saudara kami yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan agar mereka dihibur, dikuatkan. Mereka juga dapat beraktivitas sebagaimana apa yang diharapkan dan mereka dipulihkan, disembuhkan kembali. Melalui obat-obatan, melalui para medis yang bekerja untuk kesembuhan mereka, melalui pengobatan secara tradisional. Tuhan juga memberkati. Karena kami yakin percaya Tuhan dapat melakukan hal apapun yang Tuhan berikan kesempatan agar kehidupan mereka juga boleh disembuhkan. Kehidupan mereka juga boleh diberikan kesempatan untuk terus-menerus dapat beraktivitas karena kesembuhan dari Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak melakukan apapun, dan biarlah kehidupan ini yang hanya sebentar kami jalani dapat menjadi berarti, bermakna untuk kepujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, tingkat sinode, resort maupun jemaat. Melalui pengurus yang baru juga Tuhan memberkati.
dengan hikmat akal budi yang Tuhan juga karuniakan dalam kehidupan mereka, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang mereka lakukan. Keputusan, kebijakan, atau hal apapun yang boleh menyangkut kehidupan spiritual masyarakat dan khususnya warga gereja Kalimantan Pangelis sungguh mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kami yakin dan percaya semua yang dilakukan oleh gereja ini merupakan satu persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati seluruh fungsionaris gereja, para penetua diakon, para pendeta, para penginjil, pikaris, dan semua aktivis gereja yang terlibat dalam pelayanan, baik itu para organis, singer, operator sound system, koster, dan lain sebagainya. Kami percaya nama Tuhan juga dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Karena apa yang mereka lakukan juga merupakan satu persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, berkati saudara-saudara kami yang juga berjuang di tengah-tengah kehidupan ekonomi keluarga, mereka yang berjuang di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka masing-masing, apapun yang menjadi profesi mereka, mereka yang juga dapat memangku jabatan tertentu juga Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi, mereka yang berjuang di tengah-tengah pertumbuhan perkembangan anak didik mereka. Demikian pula untuk masa-masa pertumbuhan anak-anak, pemuda, remaja, Tuhan juga memberkati kehidupan pasangan suami istri yang baru, demikian pula anak-anak yang mereka rindukan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun juga Tuhan memberkati, mengingatkan kepada kami semua akan kehidupan yang telah Tuhan berkati dalam menjalani kehidupan hari-hari mereka. Buat mereka yang merayakan ulang tahun perkawinannya, berilah sukacita sungguh mereka rasakan oleh pemeliharaan Tuhan dalam aktivitas keluarga mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, baik itu mereka yang sudah menjadi janda maupun duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan juga memberkati keseharian mereka dan mereka tetap senantiasa dipimpin, dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam kuasa kasih-Mu. Mereka yang sudah lanjut usia juga Tuhan memberkati. Hari-hari mereka penuh dengan damai sejahtera bersama-sama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Bapa di surga, untuk saudara-saudara kami yang terpenjara, yang harus menerima hukum yang telah mereka jalani pada saat ini, kiranya juga memberikan semangat juang dalam menempuh hari-hari mereka. Sampai pada suatu saat mereka juga kembali ke masyarakat dengan penuh sukacita. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sungguh banyak pergumulan, syukur, sukacita yang kami rasakan. Namun kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Tuhan, dengarlah seruan seluruh sidang jemaat-Mu pada saat ini, baik itu yang hadir di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa mengasihi mereka. Tepat pada waktunya Tuhan menolong. Kami percaya bahwa segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Demikian juga kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Warga jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan syukur. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti terus berlimpah, seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Mari kita bersama-sama berdoa. Suatu rencana akan muncul untuk setiap hari esok. Suatu jalan akan ditemukan untuk setiap masalah. Dalam kesetiaan ada berkat yang Tuhan janjikan. Oleh karenanya, biarlah damai yang Tuhan tinggalkan di hati kami. Jangan biarkan apapun mengusik ketenangan hati kami. Dan jadikanlah hati kami rumah terindah bagi Tuhan. Jadikanlah diri kita alat terbaik baginya. Izinkanlah kasih-Nya selalu menaungi hidup kita. Pada saat ini kami mengucap syukur karena banyak berkat yang kami terima. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami persembahkan berupa barang dunia ini kepadamu untuk dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sebelum menerima berkat Tuhan, sebagai lagu penutup kita memuji Tuhan dari nyanyian ungkup nomor 75, bait yang pertama, kedua, dan yang keenam. Tuhan cinta dunia iana. Pada bait yang keenam, warga jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ba
Mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Majelis Jemaat GKI Temeng Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat masing-masing. Demikian pula pada hari ini kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Barito Timur yang ke-19 tahun. Jari Janang Kalalawah. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.